DPRD Kabupaten Gianyar menggelar rapat paripurna pertama penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati periode 2013-2018 dan penyampaian pengantar 10 Raperda tahun 2017 masa persidangan ketiga tahun 2017. Rapat paripurna berjalan lancar dan mencapai quorum karena dihadiri 36 dari 40 anggota DPRD Gianyar. Dalam rapat paripurna pertama DPRD Gianyar, Bupati Gianyar Anagung Gede Agung Barata menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban terkait pendapatan asli daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah. Selain itu disampaikan program kegiatan dari tahun 2013 hingga 2017, di antaranya pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pelayanan birokrasi, pembangunan bidang hukum dan HAM, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, peternakan, pembangunan koperasi dan UMKM, pengembangan pariwisata serta pembangunan infrastruktur. Bupati Anagung Gede Agung Barata juga menegaskan, Pemkab Gianyar akan lebih meningkatkan program inovatif dalam bidang pendidikan dan kesenian. Seperti pendidikan gitu, pendidikan khusus bagi orang miskin dan yang pinter gitu. Mungkin kami coba adakan juga program-program mengenai melestarikan kesenian gitu. Itu mungkin saya akan, artinya kesenian-kesenian yang sekarang itu mulai berkurang gitu, antara lain wayang gitu di. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Iwayanta Galwinarta mengatakan, rapat paripurna berjalan lancar dan mencapai quorum karena dihadiri 36 dari 40 anggota Dewan. 4 anggota Dewan telah mengajukan izin untuk tidak mengikuti rapat paripurna. Selain penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati periode 2013-2018, sidang mengagendakan penyampaian pengantar 10 Raperda tahun 2017 masa persidangan ketiga tahun 2017. 10 Raperda ini terdiri atas pengelolaan perusahaan daerah Mandaragiri, perlindungan lahan pertanian program berkelanjutan, perubahan atas Perda Kabupaten Gianyar nomor 1 tahun 2015 tentang pelindungan anak menuju Kabupaten Layak Anak, cagar budaya, pengelolaan barang milik daerah, perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan, retribusi penyedotan kakus, penagihan pajak, dan retribusi daerah dengan surat paksa, corporate social responsibility, dan olahraga. Ya, langkah selanjutnya bahwa tadi Saudara Bupati sudah menyampaikan pengantar. Nanti selanjutnya DPRD akan membentuk pansus, ya, karena tadi materi-materi sudah disampaikan oleh Saudara Bupati. Nanti DPRD membentuk pansus. Nanti pansus lah yang akan mendalami selama beliau 5 tahun menjabat, sudah barang tentu apa ada kekurangan dan apa yang belum dipertanggungjawabkan. Sedangkan nanti misalnya karena hari ini beliau masih ada tunggakan lagi 6 bulan, nanti lapor itu akan disampaikan oleh Bupati terpilih di 2018. Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati periode 2013-2018 akan dibahas DPRD secara internal dengan tatip DPRD. Apabila tidak ditanggapi dalam waktu 30 hari setelah diterima, dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan. Agus Cahaya dan Ratna